wabarakatuh. Anak-anak, sampai jumpa lagi dengan Ibu. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Masuk tema 9, subtema 2. Simak baik-baik ya, dan awali dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, yang kita pelajari dan hari ini adalah muatan IPS dan muatan bahasa Indonesia. Indikator muatan IPS 3.1 menjelaskan persebaran sumber daya alam di Indonesia dengan benar. 4.1 Kalian mampu membuat peta penyebaran sumber daya alam di Indonesia dengan benar. Indikator bahasa Indonesia menjelaskan langkah wawancara dengan baik dan membuat laporan wawancara. Nah, untuk indikator bahasa Indonesia, kalian sudah mengerjakan waktu pertemuan kemarin, sehingga hari ini hanya memahami teorinya lebih dalam. Muatan IPS. Nah, untuk muatan ini yang kita pelajari adalah dua macam sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang kedua adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kalian tahu apakah sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Ya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis. Artinya, masih bisa kita gunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Contoh, tumbuhan. 2. Air. 3. Tanah. 4. Hewan. Nah, kita bisa memanfaatkan sumber daya alam itu secara terus-menerus. Dan kita bisa menjaga agar sumber daya alam itu tetap mengalami siklusnya dengan baik. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang akan cepat habis dan tidak dapat digunakan lagi karena membutuhkan waktu beratus tahun lamanya untuk dapat menjadi sebuah energi. Contohnya adalah bahan bakar atau bahan tambang yang dihasilkan oleh fosil. Fosil itu tertimbun dalam jutaan tahun yang silam. Jadi baru dapat menghasilkan bahan tambang, misalnya minyak bumi dan gas. Nah, sekarang tiba pada manfaat sumber daya alam. 1. Kegiatan pertanian sumber daya alam berupa hasil tumbuh-tumbuhan dan hasilnya. Yang kedua, kekayaan kegiatan peternakan berupa hewan dan olahannya. Yang ketiga, hasil tambang berupa bahan bakar alternatif. Yang keempat, persebaran sumber daya alam tidak merata. Hal ini disebabkan karena ada daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Ada juga daerah yang memiliki sumber daya alam yang sedikit. Nah, anak-anakku, di sini Ibu minta untuk kalian melakukan survei atau melihat dari internet atau boleh dari buku penyebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nanti setelah kalian paham berapa banyak yang tersebar di Indonesia atau berapa data yang bisa dikumpulkan dengan melihat peta-peta penyebaran sumber daya alam, maka kalian bisa membuat satu buah peta. Nah, ini tugasnya. Tugas penilaian keterampilan IPS. Buatlah sebuah peta penyebaran sumber daya alam dalam bentuk gambar dan warnai sesuai penyebarannya di kertas A4. Kemudian kalian upload gambar itu di Classwork. Nah, kalian bisa melihat di halaman 117 seperti ini. Nah, ini adalah gambar peta. Gambar peta penyebaran sumber daya alam. Tapi peta ini belum berwarna. Jadi nanti kalian bisa buat dengan warna. Kemudian di sini ada persebaran misalnya emas atau sagu. Nah, itu warnanya tentunya berbeda. Jadi anak-anak, kalian bisa bereksplorasi dengan warna. Selamat mengerjakan tugasnya. Jangan pernah bosan.
Karena ketika kita tidak lelah belajar, maka kita akan mendapatkan yang terbaik. Tetap semangat, tetap sehat, dan selalu menjaga imunitas agar kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita belajar dengan muatan bahasa Indonesia. Muatan bahasa Indonesia itu mengenal langkah-langkah membuat laporan wawancara. Anak-anak, kemarin kalian sudah membuatnya. Ini adalah resume ataupun kesimpulan tentang bagaimana cara membuat laporan wawancara. Yang pertama, menentukan dan menuliskan topik wawancara. Yang kedua, tunjuk siapa yang akan menjadi narasumber. 3. Wawancara. Yang keempat, mencari waktu yang tepat dan tempat yang tepat untuk melakukan wawancara. Kemudian, langkah kedua, menuliskan dasar pertanyaan yang diajukan beserta jawabannya. Tentunya ketika membuat pertanyaan, kalian menggunakan 5W1H dan mengajukan jawabannya dituliskan dalam tabel sampingnya. Kemarin sudah kalian lakukan, kalian hebat. Kemudian menuliskan kesimpulan dari hasil wawancara. Nah, untuk kesimpulan ini itu dirangkum dari hasil wawancara yang sudah dilakukan. Maka akan mendapat satu kesimpulan dari wawancara yang kalian lakukan. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kalian masih semangat. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada penghujung pembelajaran hari ini. Anak-anak, tadi kita sudah belajar 2 materi dalam pembelajaran tematik. Yang pertama adalah muatan IPS tentang sumber daya alam. Kalian bisa mengupload diri kalian, mengupgrade diri kalian dengan membaca ensiklopedia, majalah, ataupun internet tentang macam-macam sumber daya alam. Yang kedua, kita sudah belajar tentang bagaimana langkah-langkah menjadi pewawancara yang baik. Nah, anak-anak, Ibu akan menutup pembelajaran hari ini dengan nasihat dari Imam Syafi'i. Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus tahan menanggung perihnya kebodohan. Yang kedua adalah nasihat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Banyak permasalahan pelik dapat diselesaikan dengan sikap bermurah hati. Semoga kalian bisa meneladani sikap beliau menjadi generasi yang rahmatan lil alamin dan menjadi generasi yang taat beribadah. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, tetap sehat.